Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya harapan saya teman-teman bisa selalu fit ya, selalu tetap action. Jangan lupa untuk selalu minum Milagros setiap pagi 1 botol, malam 1 botol ya. Dalam kondisi pandemi saat ini, kita wajib untuk menjaga kondisi tubuh kita teman-teman, supaya tetap fit dan terus bisa action ya, tanpa kena penyakit. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang kemarin sempat tertunda ya. Jadi materi kali ini yaitu tentang ini ya, 7 tahapan memulai bisnis online. Nah, 7 tahapan memulai bisnis online. Ini bagian 3. Jadi kita lanjut. Kemarin sudah kita belajar yang pertama, yaitu mengenai product base ya. Kemudian yang kedua tentang customer base. Di customer base kita belajar bagaimana cara mendapatkan database prospek calon mitra yang tidak pernah habis. Bagaimana caranya itu. Nah, itu dibahas di part 2. Part pertamanya, bagian pertama, bagaimana kita menguasai product knowledge. Bagaimana sih supaya kalau kita yang menjelaskan itu orang lebih tertarik. Nah, itu kita harus menguasai product knowledge. Nah, di bagian ini saya akan sedikit bercerita mengenai supplier base ya. Bagaimana produk ini asalnya kemudian terdistribusi sampai ke end user. Ya. Oke teman-teman, untuk supplier base ini yang umum ya. Supplier base ini ada data penyedia produk. Maaf sebelum lupa, yang belum subscribe ya, di subscribe, like, dan share ya, jangan lupa. Di komen juga boleh ya, untuk memberi masukan kepada saya apa yang harus saya kembangkan. Ya, oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi supplier base ini adalah data penyedia produk. Siapa penyedia produknya? Jika bukan produksi sendiri teman-teman. Nah, untungnya Milagros ya sebagai produk yang kita pasarkan adalah produksi sendiri ya, mempunyai pabrik sendiri. Nah, ini untuk gambaran umum, contoh umum, kalau teman-teman nggak punya produk ya, akan memulai bisnis online, teman-teman harus punya data penyedia produk, dan itu bisa didapat dari pasar grosir misalnya ya, bisa di ASMK, pasar pagi ya, kemudian bisa juga dari Tokopedia, ya Tokopedia juga bisa. Kemudian ada juga teman-teman bisa browsing melalui internet ya, cari produk yang murah di mana nih. Gitu, browsing-browsing aja, ketik aja produk, nama produknya. Misalnya sepatu, ya, baju, tas seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mendatangi para pengrajin. Ya, bisa langsung datang ke produsen langsung, ke pabriknya, seperti itu ya. Teman-teman bisa mendapatkan produk-produk itu. Nah, teman-teman juga bisa menjalankan bisnis ini walaupun tanpa produk. Caranya misalnya bisa sebagai reseller atau bisa juga sebagai dropshipper ya. Jadi kita nggak punya produk, kita hanya menjualkan. Seperti itu bisa teman-teman ya. Jadi kita hanya modalnya semangat ya. Modalnya semangat teman-teman. Jadi di bisnis ini sebenarnya kalau kita paham itu kita tidak perlu membutuhkan modal ya, modalnya hanya semangat kita teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya, kita bahas sekarang bagaimana dengan Milagros. Nah, Milagros sendiri kita mempunyai pabrik, kita produksi sendiri teman-teman. Pabriknya ada di Sukabumi dan Banyuwangi, ada 2 pabrik ya. Kemudian bagaimana skema distribusinya? Nah, saya akan coba gambarkan di sini. Nah, ini teman-teman ya, kita ada 2 pabrik ya yang memproduksi produk kita Milagros, yaitu yang pertama di Sukabumi dan di Banyuwangi Jawa Timur. Sukabumi ini Jawa Barat ya, di Parung Kuda. Jadi untuk teman-teman yang ada di wilayah barat, nah sampai Sumatera dan sebagainya ya, wilayah barat itu disuplai dari Sukabumi. Kalau untuk wilayah timur, suplainya dari pabrik yang di Banyuwangi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian dari pabrik ini dikirim kemana? Nah di sini di kota-kota besar kita sudah ada
RDC ya, atau kantor perwakilan gampangnya. Kantor perwakilan. RDC itu singkatan apa ya? Regional ya, regional district. Jadi perwakilan Milagros gitu ya. Jadi bentuknya mungkin sebagai gudang ya, kantor perwakilan. Di situ ada produk-produk Milagros yang akan didistribusikan ke stokis-stokis ya, ke warung-warung. Nah, stokis itu sebenarnya gambarannya kayak warung, teman-teman. Seperti warung yang menjual Milagros gitu ya. Siapapun boleh beli. Jadi tidak ada aturan pembatasan siapa yang beli, boleh beli Milagros di warung-warung itu ya. Tidak perlu jaringan ini, jaringan itu. Dari semua jaringan boleh beli. Karena sifatnya hanya sebagai toko, sebagai warung, stokis itu. Nah, RDC kita ada banyak ya, teman-teman. Ada di Bogor ya. Dulu ada di Medan ya, Medan ada. Kemudian di Tangerang ya, kalau wilayah Jakarta, Jawa Barat ya. Kemudian ada di Solo, Jawa Tengah, Semarang ya. Kemudian Jawa Timur ada di Surabaya. Kemudian ada di Kupang ya. Kupang. Kalau di Kalimantan tuh ada di Makassar. Intinya di provinsi besar ya, kota-kota besar tuh ada teman-teman RDC. Nah, dari RDC ini kemudian didistribusikan lagi ke stokis-stokis ya, ke warung-warung ini. Stokis-stokis ini adalah kepanjangan tangan dari Milagros, teman-teman. Nah, di stokis ini di stok, ada minimal stok barang ya. Nah, sekarang sekitar 75 dus tuh minimal harus ada di stokis. Itu teman-teman. Nah, kemudian stokis ini ada di 34 provinsi ya, dari ujung Sabang sampai Merauke ada stokisnya. Teman-teman nggak perlu galau ya, untuk mendapatkan produk Milagros sangat mudah ya, ada di stokis-stokis wilayah. Nah, kemudian dari stokis ini didistribusikan kepada teman-teman nih, kepada Anda semua. Bisa sebagai distributor posisinya ya, yang akan mendistribusikan kembali ke mitra kita ya. Atau kita bisa juga berposisi sebagai end user. End user itu pengguna. Misalnya saya sakit, saya perlu produk. Saya tidak mengembangkan bisnisnya, teman-teman. Nah, itu saya bisa sebagai pengguna saja, end user. Gitu. Tapi kalau bisa saran saya, sambil kita sebagai pengguna, kita juga distribusikan ya sebagai distributor. Jadi kan dapat royaltinya teman-teman. Ya, sehingga kita nanti bisa minumnya gratis. Gitu. Ya, bagaimana cara minum gratis ya? Kemarin sudah kita bahas di materi marketing plan ya. Oke, kita lanjut lagi mengenai supplier base ini teman-teman. Jadi kita sebagai pelanggan ya, sebagai pelanggan itu bisa memposisikan diri hanya sebagai end user, pengguna, atau kita juga bisa memposisikan diri sebagai distributor yang mengembangkan bisnisnya, mengembangkan jaringannya dengan konsep customer referral program tentunya ya. Untuk konsep CRP ini kita bahas di marketing plan ya, di materi yang lain. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa membeli produk di stokis ya. Stokis ini mungkin gambarannya seperti warung ya. Jadi bisa hanya rumah-rumah saja, rumah. Kemudian kita mendaftar sebagai stokis, itu ada persyaratannya ya, harus sudah 7 hak usaha, kemudian sudah mereferensikan ke 10 orang gitu ya. Dan kita punya stok modal minimal untuk 75 dus ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Teman-teman bisa menjadi stokis. Di sini ada peluang bisnisnya juga ya, ada keuntungan sebagai stokis tentunya. Salah satunya ya teman-teman tidak kesulitan lagi untuk mengembangkan bisnisnya karena ada produk kalau sebagai stokis. Gitu. Nah, yang kedua tentunya ada selisih harga.
dari harga beli ke harga jual. Lumayan nih teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman ini bisa mengambil produk dari stokis, kemudian teman-teman bisa minum sendiri, ya tadi sebagai pengguna, sebagai pelanggan. Atau bisa juga teman-teman distribusikan lagi ke partner. Dengan cara kita mendistribusikan kepada teman kita. Kita cari partner gitu, partner bisnis supaya bisa berkembang lagi bisnisnya. Gitu. Nah, dari situ kita akan mendapatkan royalti yang diberikan oleh perusahaan. Ada komisi-komisi ya, ada referensi dan lain-lain. Nah, di sini kemarin ada permasalahan di dalam distribusi ini, teman-teman ya. Yang pertama, mungkin kalau di sini bisa saya tuliskan, di sini mungkin ada hal yang penting ya. Di sini ada hal yang penting. Di sini yang penting itu satu mungkin kepercayaan ya. Ini yang kedua. Ya, ini di sini ada modal, teman-teman. Ya, dua. Kepercayaan ini bagaimana? Jadi teman-teman akan lebih mudah menjalankan bisnis ini karena ini ada di 34 provinsi ya. Kadang-kadang kita harus membeli produk di luar kota seperti itu. Nah, apabila teman-teman bisa membangun kepercayaan ini dengan supplier, dengan stokis, maka bisnis teman-teman akan lebih aman gitu ya. Gitu, dengan stokis-stokis yang amanah tentunya. Gitu. Kadang-kadang kalau kita tidak kenal dengan stokis ini, kadang-kadang mitra kita yang berada di wilayah di luar kota itu mungkin beli produk tapi nggak ada kartunya misalnya. Banyak sekali ya bermasalah di situ. Itu karena trust saja, masalah kepercayaan teman-teman. Jadi teman-teman ini harus membangun kepercayaan dengan stokis-stokis yang ada di luar kota supaya teman-teman bisa mengembangkan bisnis ini dengan merasa nyaman, aman gitu ya. Otomatis harus dibina hubungan itu. Jadi itulah pentingnya supplier base. Kita tahu skema distribusinya, kemudian kita paham tentang hal-hal yang penting ini teman-teman. Bagaimana mitra-mitra kita bisa berkembang di daerah itu dengan mendapatkan hak-haknya sebagai mitra tentunya. Itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kemarin ada pertanyaan, Pak, kira-kira di bisnis Milagros itu butuh modal nggak? Nah, sebenarnya di semua bisnis teman-teman, modal utama itu sebenarnya bukan uang. Ya, saya pernah membuat satu video tersendiri ya bahwa di bisnis kita di Milagros itu kita bisa jalankan dengan modal dengkul. Ya, nanti bisa ikutin video yang itu ya, video yang bagaimana menjalankan Milagros dengan modal dengkul. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gimana ya? Gampang ya. Kita bisa pakai cara tadi dengan modal kepercayaan juga bisa nih, ya kepercayaan. Jadi kita bisa ngambil produk dulu dari supplier kalau kita sudah dipercaya, kemudian kita distribusikan ke end user. Bahkan kita bisa dapat keuntungan tambahan nih teman-teman, ya. Kita bisa di distribusi ini kita dapat peluang untuk mendapatkan ongkos kirim misalnya, ya kan? Itu kan satu nilai plus. Produknya terdistribusi, teman-teman nggak perlu punya modal ya, ambil di supplier, kirim ke kirim ke end user, nanti dari end user dananya disetor ke supplier, ke stokis. Teman-teman malah dapat ongkos kirim, ya kan? Nah, luar biasa tuh, ada peluang bisnis, gitu. Wah, terus apalagi Pak, kira-kira di permodalan ini yang kita bisa bisa di engineering ya, direkayasa, biar kita nggak keluar modal nih. Ya, kemarin ada pertanyaan seperti itu. Bisa juga teman-teman pakai jurus PREN ya. Udah tahu kan jurus PREN? Pakai PREN. PREN, pinjem bentar dong gitu. Jadi kalau mau nelpon gratis, pakai jurus PREN.
pinjem ke teman, handphonenya pinjem ke teman loh. Nanti kita pakai telepon, terus kita kembalikan. Itu kita caranya nelpon gratis seperti itu teman-teman ya. Di sini juga sama ya, di permodalan ini jangan dijadikan kendala teman-teman, karena kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk sukses ya, termasuk salah satunya tadi dengan jurus friend ya, jangan lupa diingat-ingat jurusnya. Oke ya, kira-kira itu teman-teman yang mesti kita perhatikan ya. Di sini hal yang penting itu adalah kepercayaan. Teman-teman harus bisa menjaga kepercayaan itu. Misalnya teman-teman dititipin uang nih oleh mitra untuk membeli produk, itu harus teman-teman sampaikan juga ke stokis dan ke mitra, gitu ya, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara supplier dan mitra-mitra teman-teman semua. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu penjelasan mengenai supplier base. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke materi yang lebih luar biasa lagi. Oke teman-teman, masih bekerja dari rumah dengan saya Joko Sasmito Adi. Salam dahsyat. Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão, 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 chão.